Dokter cilik bersama timnya sedang berusaha menyelamatkan dua orang artis yang mengalami kecelakaan. Kali ini kondisi benar-benar darurat karena tindakan harus dilakukan di tengah jalan yang sangat sepi. Sebelumnya, Endo bersama seorang jurnalis menemui seorang wanita yang terduga terlibat dalam organisasi yang melakukan pembunuhan pada ayah dokter cilik. Lalu Endo mendapat informasi mengenai orang yang mengetahui ketua dari organisasi tersebut. Dan inilah dia orangnya, seorang artis terkenal yang mengikuti organisasi aliran sesat itu juga. Endo pun terus mengikutinya dan tampak artis itu menjemput seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya. Endo mengambil gambar mereka lalu mengirim ke rekan jurnalisnya. Ternyata mereka sedang menjalin hubungan terlarang. Endo terus mengikutinya sampai melewati sebuah terowongan yang gelap hingga akhirnya ia hampir saja celaka di ujung terowongan itu. Saat Endo turun dari mobilnya, tampak motor artis itu sudah tergeletak di sana dan salah satu dari mereka sudah tak sadarkan diri. Endo pun langsung menghampiri mereka dan menawarkan jasa operasi bersama dokter coklat. Artis ini meminta jangan mempublikasikan hubungan terlarang mereka. Lalu Endo juga meminta setelah melakukan operasi, bantu mereka juga dengan memberikan informasi mengenai organisasi terlarang yang dia ikuti. Setelah setuju, kini artis pria itu yang malah tak sadarkan diri. Dokter cilik bersama timnya pun langsung menuju ke lokasi operasi. Sementara itu, Endo berusaha mempertahankan nafas pria tersebut. Setelah sampai, mereka langsung bergegas menolong Endo. Tampak dokter cilik langsung memeriksa mereka dan didapati ternyata kondisi mereka lebih parah dari yang dibayangkan. Kondisi artis pria tersebut sangat parah dan jika terlambat bisa kehilangan nyawanya. Endo meminta Yuki untuk mengoperasi artis pria terlebih dahulu karena ia mempunyai informasi penting. Karena kondisi pasien sama-sama darurat, Yuki pun meminta Endo yang menangani pasien wanita. Dokter cilik bersama timnya akan melakukan operasi darurat di tengah jalan. Karena terdapat dua pasien sekarat, Endo akan menangani salah satunya. Namun ia tampak ragu-ragu karena teringat kegagalannya di masa lalu. Bahkan ia semakin panik saat pasiennya mengalami kejang-kejang. Namun untung saja masih bisa ditangani oleh tim. Saat akan melakukan pengeboran kepada bagian kepala pasien, Endo semakin ketakutan dan tiba-tiba ia menghentikannya. Lalu ia mengaku kalau tak bisa melakukan ini semua. Kedua pasien yang sekarat harus segera ditangani sampai akhirnya dokter cilik mengatakan biar dia saja yang melakukan semuanya. Dokter cilik pun melakukan penanganan darurat pada pasien pria yang ada di depannya dengan sesegera mungkin. Lalu Yuki berpindah menangani pasien yang mengalami pendarahan di otaknya ini. Dengan keterampilannya, Yuki berhasil menangani kedua pasien tepat waktu. Saat ambulans akan datang, mereka langsung bergegas pergi. Namun saat akan pergi, Endo mendapati kalau ternyata ia sudah disadap oleh rekan jurnalis yang selalu bersamanya. Wanita ini sangat penasaran sekali dengan kebenaran tentang Endo dan Yuki yang melakukan operasi ilegal. Yuki bersama timnya pun langsung segera pergi dan saat perjalanan pulang, tim medis lainnya bertanya kepada Yuki apa yang sebenarnya terjadi sama Endo sampai-sampai sangat ketakutan saat melakukan operasi. Namun Yuki berkata hal tersebut tidak dapat diceritakan. Endo pun langsung menemui jurnalis yang sudah menyadapnya, namun wanita ini mengakuinya dan berkata ia hanya ingin tahu yang sebenarnya. Lalu ia berjanji tidak akan menyebarkan informasi mengenai Yuki yang melakukan operasi ilegal. Endo pun juga langsung menemui pasien yang baru saja mereka operasi. Pasien tersebut merupakan anggota organisasi yang melakukan pembunuhan pada ayah Yuki. Ia berkata kalau organisasi itu dipimpin dan digerakkan oleh polisi yang memiliki jabatan tinggi. Mereka semua seakan-akan tak tersentuh, dan bahkan kini mereka mempunyai rencana besar yang lebih berbahaya. Dokter cilik bersama timnya sedang melakukan rapat untuk membahas calon pasien mereka yang mengalami kanker pada lambungnya. Namun tampak Yuki tidak fokus dan hanya terdiam saja. Tapi Yuki tidak mau mengatakan apa yang dipikirkannya. Lalu setelah selesai rapat, ternyata salah satu tim medis Yuki menemui orang yang sudah membunuh orang tua Yuki. Sebelumnya, tim medis ini mendapat undangan untuk bergabung ke dalam organisasi terlarang yang menyebut mereka akan menyelamatkan dunia. Setelah mendengar kata-kata manis dari organisasi yang sebenarnya pembunuh ini, tim medis Yuki ini malah mulai terpengaruh dan tertarik untuk bergabung. Padahal Endo sedang bersusah payah untuk mencari informasi mengenai organisasi yang sudah membunuh orang tua Yuki. Dan kali ini sedang mencari informasi dari seorang polisi. Tim medis yang sudah mulai terpengaruh oleh organisasi penjahat itu menemui Yuki dan berkata kalau ia tidak ingin lagi bergabung dengan mereka, lalu pergi begitu saja. Wanita ini tidak tahu kalau sebenarnya ia hanya dimanfaatkan saja. Sampai-sampai ia memberitahu begitu saja informasi mengenai keberadaan Yuki, si dokter cilik, yang kini sedang berada di sebuah pabrik perusahaan besar. Yuki bersama teman-teman sekolahnya sedang melakukan kunjungan di sebuah perusahaan besar yang dimana direkturnya adalah calon pasien mereka. Yuki pun langsung melaporkan kepada Endo kalau kondisi pasien semakin sekarat dan harus dilakukan operasi secepatnya. Sedangkan para anggota organisasi pembunuh ini tampak sedang mempersiapkan sesuatu.
sesuatu. Karena penasaran, ternyata tim medis Yuki mengikuti mereka dan diam-diam membongkar tempat persembunyiannya. Lalu ia menemukan banyak sekali bahan peledak di sana dan barulah ia sadar kalau selama ini ia ditipu. Tak berlama-lama tim medis langsung menelpon Endo dan mengatakan kalau para penjahat itu akan meledakkan tempat Yuki saat ini sedang berada. Yuki bersama tim medis lainnya kini sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi pada klien mereka. Dan mereka semua tidak menyadari kalau gedung tempat mereka akan diledakkan oleh para organisasi pembunuh. Dokter Cilik sedang melakukan operasi kepada pasien yang di tengah bahaya. Sebelumnya saat Yuki bersama tim medisnya sedang melakukan persiapan operasi, Yuki mendapat telepon dari Endo dan Endo mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari sana sebab gedung itu akan segera meledak. Dan tepat saat itu Endo melihat anggota organisasi teroris yang akan meledakkan tempat itu. Ia pun langsung berusaha mengejarnya. Salah satu tim medis yang sudah mengetahui akan ledakan itu berusaha memberitahukan mereka, namun ia malah tak bisa berkata-kata. Yuki malah meminta bantuannya untuk mempersiapkan alat darurat untuk menangani pasien. Yuki tampak sama sekali tidak takut walau sebenarnya mereka semua dalam bahaya. Dan yang terpenting bagi Yuki adalah keselamatan pasien yang ada di depannya. Setelah alat darurat berupa pompa dan balon siap, Yuki langsung memulai operasinya dan memasukkan balon itu ke dalam lambung pasien. Sementara itu Endo masih berusaha orang yang ingin meledakkan gedung tempat Yuki berada. Namun karena Endo memiliki keterbatasan fisik, ia malah kesulitan. Dan gedung itu akan diledakkan tepat di depan matanya. Padahal di sana banyak sekali anak-anak dan Yuki bersama timnya yang sedang melakukan operasi. Saat tombol peledak akan ditekan, untung saja rekan Endo datang di saat yang tepat dan menghentikannya. Teroris itu pun malah kabur meninggalkan mereka. Yuki bersama timnya masih berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa pasien yang merupakan direktur perusahaan besar yang akan diledakkan gedungnya ini. Sampai Yuki pun berhasil menyelesaikan operasi di tengah bahaya ini. Namun salah satu tim medisnya masih menangis dan mengatakan sebenarnya akan ada ledakan di sini. Namun untung saja berhasil dihentikan oleh Endo. Saat mereka sedang membagikan imbalan atas keberhasilan operasi mereka, Endo tiba-tiba mendapat kabar kalau ada lagi pasien yang harus mereka tangani sebab banyak sekali pasien darurat di rumah sakit. Ternyata gedung tempat mereka melakukan operasi tadi benar-benar meledak. Terorisnya ternyata tidak hanya ada satu dan berhasil diamankan di rumah sakit ini. Pihak rumah sakit meminta dokter Cilik dan timnya untuk menangani pasien ini. Sebab Endo tentu saja sangat setuju menyelamatkan teroris itu sebab setelah itu ia akan menggali informasi dari orang tersebut. Awalnya salah satu tim medis menolak untuk melakukan operasi terhadap seorang teroris. Namun Yuki tetap berusaha membujuknya. Ternyata tim medis Yuki ini mengalami trauma berat dengan seorang teroris karena pernah mendapat serangan sampai-sampai membuat kekasihnya tak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang. Oleh karena itu, ia tak ingin sama sekali menyelamatkan nyawa seorang teroris. Endo bersama tim medis lainnya pun langsung menuju ke rumah sakit tempat teroris itu berada. Mereka tidak bisa melakukan operasi di rumah sakit dan akan melakukannya di markas mereka. Tapi ternyata pergerakan mereka sudah terdeteksi oleh organisasi teroris tersebut dan salah satu anggota teroris lainnya akan dikerahkan untuk menyerang markas Dr. Cilik. Endo dan timnya pun langsung membawa pasien ke markas mereka dan ternyata tim medis yang awalnya menolak sudah berubah pikiran dan akan membantu operasi kali ini. Di sana juga ada seorang jurnalis yang bekerja sama dengan Endo. Namun ia sudah berjanji tidak akan membuat artikel tentang dokter bocil yang melakukan operasi seperti ini. Karena kondisi pasien sudah semakin kritis, operasi pun harus segera dimulai. Dokter Cilik sedang melakukan operasi pada seorang teroris yang tertusuk besi tajam. Yuki meminta salah satu tim medisnya untuk mengangkat besi itu. Dan tampak ia malah sangat ketakutan sebab pernah mendapat serangan dari seorang teroris juga. Namun akhirnya ia memberanikan diri dan akhirnya secara perlahan besi yang tertancap berhasil dilepaskan tanpa pendarahan sedikit pun. Yuki pun akan segera melanjutkan operasi. Namun saat Endo sedang berjaga di luar, muncul seorang teroris lainnya yang siap menghabisi Endo, Yuki, dan semua teman-teman lainnya. Endo berusaha menenangkan teroris itu dan tampak banyak orang tiba-tiba berdatangan. Ternyata itu adalah pasukan gangster yang pernah Yuki dan Endo selamatkan. Para gangster itu berjanji akan melindungi Yuki si dokter Cilik yang pernah menolong mereka. Teroris itu pun akhirnya pergi dari sana dan berkat perlindungan mereka Yuki berhasil menyelesaikan operasi dengan lancar. Setelah teroris yang mereka selamatkan sadar, Endo langsung menginterogasinya dan menanyakan keterlibatan mereka dalam peledakan rumah orang tua Yuki. Lalu teroris ini mengatakan kalau penggerak mereka selama ini adalah seorang kapolsek. Setelah mendapatkan informasi, Endo pun langsung menyerahkan teroris itu kepada polisi. Sebelum pulang, Endo pun terus mengingatkan pada jurnalis ini untuk jangan pernah mempublikasikan apa yang sudah ia lihat tadi. Namun keesokan harinya saat Endo akan memberikan imbalan kepada timnya,
Tiba-tiba mereka semua ingin berhenti dari pekerjaan ini sebab identitas Yuki sebagai dokter cilik sudah terbongkar dan kini mereka menjadi buronan polisi. Jurnalis tadilah yang sudah membuat artikel tentang Yuki, padahal ia sudah berjanji tidak akan melakukan itu. Karena kondisi semakin buruk untuk Yuki dan para tim pun juga sudah meninggalkan mereka, Endo pun langsung menitipkan Yuki di rumah teman ayah Yuki. Kini Endo dan Yuki harus berpisah sebab jika mereka terus bersama, pasti mereka akan tertangkap. Tampak Yuki benar-benar tidak ingin berpisah dengan Endo.